Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PKMAI. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang PKMAI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bini Nandastiani, NIM 811419015. Dan saya Dwi Aprilianti, NIM 811419014. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang PKMAI. Yang pertama yaitu pengertian PKMAI. PKMAI adalah program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan kelompok mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian dalam masyarakat. Kedua, tujuan PKMAI. PKMAI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah sistematika penulisan PKMAI. Yang pertama judul, sebagai gambaran isi pokok dari penulisan secara singkat dan jelas, dengan maksimal 20 kata. Yang kedua penulis, ditulis di bawah judul, disertai dengan alamat instansi penulis. Yang ketiga abstrak, ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan maksimal 250 kata. Yang keempat yaitu pendahuluan, berisi gambaran umum observasi awal dan fenomena dari topik yang diangkat. Yang kelima yaitu tujuan. Tujuan substansi artikel ilmiah harus diungkapkan dengan jelas. Yang keenam yaitu metode, tentang bagaimana observasi ini dapat dilakukan, termasuk waktu, tempat, alat dan bahan, metode, cara pengolahan, dan analisis yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan, berisi uraian dan analisis yang berkaitan dengan observasi yang dilakukan. Yang kedelapan yaitu kesimpulan, menunjukkan jawaban atas tujuan yang ditulis di bagian pendahuluan. Yang kesembilan yaitu ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang membantu dalam observasi ini. Yang kesepuluh yaitu daftar pustaka sebagai sumber informasi yang berasal dari buku, internet, dan lain-lain. Setelah daftar pustaka terdapat lampiran-lampiran. Keempat, kriteria pengusulan PKMAI. 1. Peserta PKMAI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. 2. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 orang. 3. Nama-nama pengusul, ketua, dan anggota ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat. 4. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim. 5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama dalam perguruan tinggi yang sama. 6. Keanggotaan setiap kelompok PKMAI disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. 7. Jumlah halaman yang diperkenankan setiap artikel ilmiah berjumlah minimal 8 dan maksimal 10. Kelima, karakter utama PKMAI. 1. Tidak ada usulan pembiayaan. 2. Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman penulisan suatu jurnal ilmiah. 3. Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut berasal dari kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok. Keenam, penilaian artikel ilmiah. Penilaian artikel ilmiah dilakukan secara daring oleh penilai dari Ditjen Belmawa. Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik atau penelitian inovatif terkait dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, studi lapang, kuliah kerja nyata, magang, penelitian, misalnya bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset, dan studi kasus kelompok dalam rangka memenuhi tugas kuliah tertentu. Karya tersebut telah dilaksanakan kelompok mahasiswa yang menuliskannya. Setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi 1. Sumber penulisan yang diacu. 2. Naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya, dan ditandatangani oleh ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau jurusan serta dicap. Selanjutnya, kami menulis artikel ilmiah yang berjudul Aspek Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Wonosobo di Tengah Pandemi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana upaya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Kada Kabupaten Wonosobo di tengah pandemi? 2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyikapi Pemilu Kada di tengah pandemi?
Yang ketiga yaitu tujuan. Kami memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui upaya KPU dalam menyelenggarakan pemilu kada Kabupaten Wonosobo di tengah pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyikapi pemilu kada di tengah pandemi. Sekian pemaparan tentang PKMAI dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.